Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ini syutingnya setelah Mas Teh kerok ya. Jadi habis kerok, mandi, pakai air hangat, pakai garam krosok ya kan. Dan rasanya sudah mulai membaik, sudah mulai lebih enakan karena sudah disentuh sama Nyi Blorong. Akhirnya aku bikin video aja. Di sini sudah jam 9:10 waktu Indonesia bagian barat. Untuk waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi ini jam 9 malam lewat 10 teman-teman. Di kesempatan malam hari ini aku bikin video buat besok karena besok insya Allah aku mau fokus puasa. Jadi aku masih harus puasa untuk hajatku, juga untuk menghadiah ke anak-anak yang aku momong ya, anak-anak bajang yang Mas Tri momong. Jadi besok kayaknya videonya tapping ya, video tapping yang hari ini. Jadi Mas Tulus buat video malam-malam daripada nggak bisa tidur ya kan. Terus rasanya badan alhamdulillah sedikit lebih enak ya. Mudah-mudahan manfaat nanti videonya buat teman-teman yang ada di rumah. Video hari ini tuh masih seputar nasihat Eyang yang baru aja saya terima, di mana satu pesan menarik yang memang ini salah satu tradisi yang dulu orang tua saya juga pernah menyampaikan bahwa orang Jawa itu ya sidik-sidik kon sedekah, sidik-sidik kon bancaan. Ini salah satu pesan dari yang disampaikan Eyang. Nanti Mas Tulus akan jabarkan ke teman-teman semua ya. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Jangan lupa support Mas Tulus untuk di-subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ayo di-subscribe. Tombol loncengnya dihidupkan. Kemudian jangan lupa juga untuk dibantu like-nya. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, astagfirullahaladzim. Ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Ini ada apa ya? Astagfirullahaladzim. 21:13. 21:13. 21:13 teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba, teng nih bagian sebelah sini. Aku memang ada nyeri telinga dari beberapa hari yang lalu ini yang aku nggak ceritain sama teman-teman. Teng dari sini. Teng itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak nyut, kayak ketarik gitu dari sini. Terus ini dadaku tiba-tiba kayak ada dek gitu. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya, ini 14 berat benar. Di 21:13 ya teman-teman, di tanggal 10 Juli malam ini. Astagfirullahaladzim.
semuanya baik-baik saja ya Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Oke. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih buat yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol like-nya, loncengnya dihidupkan, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat kalian yang mau nyawer ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Semoga teman-teman yang nonton video ini keadaannya selalu dalam kebaikan. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah juga semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan mudah-mudahan utangnya ndang lunas, dan keadaan yang sedang kurang baik yang nonton video ini mungkin keadaannya sedang kurang baik. Amin. Mas Tulus doakan semoga segera membaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sebenarnya mau ada apa ya teman-teman? Kadang-kadang jujur ya, saya selalu sangkal apa yang saya rasakan. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang hebat, tapi beberapa feeling yang saya rasakan tuh terkadang tuh betul-betul terjadi gitu loh. Jadi kayak yang walaupun di mulut saya tuh nggak terjadi apa-apa, semuanya baik-baik aja, tapi ada rasa takut. Takutnya adalah kalau ada sesuatu yang besar banget, terus jujur yang saya takutkan itu adalah satu, ketika itu menimpa saudara-saudara saya. Maaf, saya tidak pernah berpikir kalau orang-orang juga bilang, Mas Tulus Jakarta mau megatrust, kamu nggak takut kena musibah, kamu nggak takut. Justru aku tuh bukan menakutkan aku gitu loh. Kadang-kadang aku kayak tahu nih arahnya kan sebelah sini timur nih, arahnya ke timur Indonesia nih ya, Jawa Timur timur terus arahnya ke sana ya. Kalau misalnya arahnya ke sana gitu, aku punya saudara di sana. Yang aku pikirkan tuh itu, bukan aku nanti kena musibah atau apa. Tapi jujur, saya sangkal semuanya, insya Allah semuanya baik-baik saja. Tapi tetap ada rasa was-was di badan ini, kalau nggak nyaman juga sih sebetulnya jadi Mas Tulus itu, nggak enak. Kadang dengan beban yang kita rasain sekarang tuh juga orang nggak mau tahu, orang nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya, apa yang sedang kita hadapi sekarang orang nggak mau tahu. Tapi kita juga harus berjuang dengan sisi lain dari kehidupan kita yang jujur terkadang saya merasa sangat-sangat terganggu ya. Feeling-feeling kayak gini nih bikin ngerasa kayak nggak nyaman, terganggu, jujur aja teman-teman. Tapi saya pikir begini ya, mudah-mudahan ini Allah jadikan manfaat, kemudian manfaat tadi juga jadi pahala buat saya, tabungan saya di akhirat nanti. Tujuan saya cuma itu aja. Oke, teman-teman yang sedang nonton video ini, terima kasih untuk support dan juga dukungannya. Sekali lagi, doa terbaik untuk teman-teman semua. Jadi Mas Tulus di video ini akan menyampaikan pesan dari Eyang terkait bancain diri kita, orang yang dekat dengan kita, atau diri kita sendiri, atau orang yang sedarah dengan kita. Bancai dalam tanda kutip, nanti Mas Tulus jelaskan apa maksudnya Eyang. Ini anjuran Eyang yang sebetulnya sebuah hal yang memang sudah sangat sering dilakukan oleh orang tua saya, khususnya masyarakat Jawa. Nanti Mas Tulus sampaikan, Mas Tulus jabarkan secara detail ya, seperti apa anjurannya, pesan Eyang untuk di bulan Suro ini. Apakah ini sesuatu yang manfaat? Nanti Mas Tulus sampaikan. Sebelumnya, saya mau bilang terima kasih kepada siapapun yang sudah membantu sedekah nasi box. Alhamdulillah per hari ini 10 Juli masih di 2 jutaan teman-teman. Jadi teman-teman yang masih ingin bantu, Mas Tulus masih minta doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Juli ini. Amin. Kemudian Mas Tulus minta doa dari teman-teman semua, semoga sedekah bumi kita untuk Nusantara bisa kita gelar di bulan Juli ini, khususnya di bulan Muharram ini. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun teman-teman, terima kasih. Yang mau bantu sedekah nasi box silakan cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000, maksimalnya unlimited. Kalau untuk sedekah bumi Nusantara, teman-teman bisa transfer ke rekening Permata. Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas ya. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto. Matur nuwun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu tanpa terkecuali, sudah mengaminkan doanya, sudah membantu. Terima kasih untuk yang sudah mengaminkan doanya, mudah-mudahan doanya Allah kabul. Kemudian buat teman-teman yang sudah membantu dengan materinya, terima kasih. Semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan niat-niat yang dihajatkan. Amin. Semoga Allah sampaikan kepada yang jenengan tuju. Amin. Semoga Allah tukar rezeki jenengan dengan lebih berkah melimpah ruah, tukar dengan kesehatan, tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Yang sedekah mudah-mudahan hajatnya segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sedekah juga mudah-mudahan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin. Amin ya rabbal
robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kalau teman-teman yang apa ya istilahnya itu memiliki rasa, kalau teman-teman memiliki apa naluri, kalian nyimak videonya Mas Tulus pakai rasa, pasti kalian ngerti rasanya jadi saya. Beratnya jadi saya tuh seperti apa, dan mungkin kalian juga bisa merasakan kesedihan yang sedang saya rasakan ini sebetulnya karena apa. Kalian pasti paham, kalau yang paham, kalau yang tidak ya mungkin nggak paham. Seperti itu ya teman-teman ya. Oh iya, teman-teman yang pesan minyak bidara, sementara waktu pengiriman hanya bisa menggunakan JNE dan JNT. Ya, selain itu Mas Tulus belum melayani dulu karena ada sedikit permasalahan kemarin dengan beberapa selain JNT dengan JNE. Jadi teman-teman yang pesan, kadang-kadang ada kan yang khusus mintanya saya maunya JNE aja Mas, lebih cepat saya mau JNT aja. Nah, sementara waktu selain JNT dan juga JNE Mas Tulus tidak bisa melakukan atau memberikan request sesuai dengan permintaan teman-teman. Jadi kalau yang pesan minyak bidara hanya khusus JNT dan juga JNE doang untuk sementara waktu ini, nggih. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih. Yang mau pesan silahkan tonton video packingnya dulu. Buat rukiah mandiri, buat rukiah tempat usaha, buat ngeruat rumah, buat ngeruat tempat usaha dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan buat rukiah manusia, buat rukiah tempat ya, supaya dihindarkan dari energi-energi kurang baik, bisa dimanfaatkan. Lebih tepatnya tonton video packingnya, pahami dulu, lalu pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857 formatnya. Mas Tulus saya pesan 2, kirim ke sini alamat saya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Itu nggih. Oke, matur sembah nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Agak berat sih teman-teman. Aku beberapa kali menjalani beberapa kali puasa. Maaf, saya nggak mau menyebutkan puasanya, takutnya nanti malah kayak Allah wong ibadah kok disebut-sebutkan di YouTube, takutnya kayak gitu. Maaf. Jadi besok saya puasa lagi untuk salah satu hajat saya, juga untuk ngasih hadiah ke anak-anak yang saya momong, bayi-bayi bajang. Kemudian ada satu hajat yang memang sedang saya ingin lakukan atau saya kerjakan. Dalam hal ini ada satu pesan eyang di mana saya disuruh membuat jenang merah putih. Dan setelah jenang merah putih tadi ternyata merembet ke salah satu pesan bagi kalian-kalian semua. Kemarin yang sudah ikut among-among, alhamdulillah sama dengan yang disampaikan eyang. Eyang memberikan clue kepada kita, sangat baik sekali manfaat dan juga fungsinya untuk kita ya, untuk kita bersedekah makanan atau bancaan. Jadi eyang itu meminta saya untuk sesok nek wis mari wis ndek rezeki bancaan ya le. Terus nggih bubur jenang merah jenang putih ya. Iya, tak gitu kan. Terus tadi Mas Tulus mandi, pakai garam kerosok lagi, air anget, dan alhamdulillah bisa syuting buat tayang besok. Insya Allah buat Kamis atau Jumat video ini ya. Dan eyang memberikan clue kepada saya bahwa ada tolak balak yang harus kalian persiapkan. Salah satunya adalah dengan bersedekah makanan atau bancaan. Bancaan, selamatan, among-among ya, sedekah bumi. Ini juga beberapa poin yang tujuannya sebetulnya sama, yaitu bersedekah makanan. Ya teman-teman, jadi alhamdulillah kalau teman-teman kemarin sudah ikutan sedekah bubur, sudah ikut among-among, alhamdulillah sampean sudah melakukan sedekah yang dipesankan sama eyang. Nah teman-teman yang lain, kalau kemarin among-amongnya mungkin buat bayi bajang, buat diri kita sendiri, ini justru ada pesan dari eyang buat naungan seluruh keluarga atau yang sedarah dengan kita, khususnya yang masih hidup, untuk mensedekahkan rezekinya melalui makanan mateng. Ingat makanan mateng ya. Jadi nanti sedekah di sini adalah berbeda fungsinya dengan ketika teman-teman berpikir bancaan itu sama aja. Soalnya sekarang itu udah dibikin zamannya udah kemajuan.
tidak sesuai dengan makanan-makanan Jawa pada masa lalu juga ada. Bancaan asal pesan makanan di resto, yang penting makanan matang. Ada juga yang dibentuk sebagai bahan-bahan makanan mentah, misalnya kayak mie, minyak ya, terus ada beras dan lain sebagainya, sembako dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi ini yang dimaksudkan Eyang adalah bancailah awakmu lan sedulur sing sedarah karo awakmu. Jadi membancai atau mensedekahkan makanan buat tubuh kita tadi bisa menggunakan metode Jawa. Sekali lagi, Eyang tuh beberapa kali mengingatkan kita untuk tidak lupa dengan asal-usul kita. Jadi kalau bisa makanan yang kita sedekahkan, saran Eyang adalah bersedekah makanan ya. Bancaan dalam tanda kutip saya jelaskan tadi, bancaan, among-among itu juga hampir sama. Intinya bersedekah makanan mateng. Ya, makanan mateng ya. Soalnya di daerah saya juga mulai banyak sedekahnya itu yo bancaan judule tapi isinya mie karo ndok mentah. Ini musimnya ada beberapa yang seperti itu. Tapi di sini bukan termasuk itu. Yang dimaksudkan sedekah makanan adalah sedekah makanan mateng yang dikonsumsi saat itu juga atau hari itu juga. Ya, teman-teman, ini pesan dari Eyang. Buat apa fungsinya? Buat tolak balak bagi jenengan dan juga yang sedarah dengan jenengan. Yang sudah bikin among-among, alhamdulillah. Yang sudah bikin bubur, alhamdulillah. Mau ikutan lagi? Terus kita bikin sama-sama di rumah? Boleh. Tapi Mas Tulus tidak open donasi untuk itu. Jadi ini pesan yang disampaikan Eyang buat kalian yang ada di rumah. Semuanya di seluruh Nusantara. Kalau bisa makanannya yang Jawani alias makanannya orang Jawa. Apa isinya Mas Tulus? Tadi aku sempat ngobrol sama Eyang. Padakno karo among-amongmu, berarti ya kayak mie, tempe, orek ya, mie kuning, terus ada telur, ada lauk, mau ayam, mau daging silahkan. Kemudian di-pack atau dibagikan ke tetangga dengan piring atau dibungkusi atau ngundang tetangga suruh datang. Iki bancaanku yo. Aku tuh inget zaman dulu tuh memang orang tuaku tuh ya bahasanya punya sapi, sapinya lahiran bikin among-among atau bancaan. Anaknya bisa beli motor, bikin bancaan. Terus nanti tetanggaku itu kalau misalnya dianterin, "Bang, ngeterke bancaane mama iki, mama bancai motor. Mama bancai sapi barbayen." Terus nanti yang terima bilangnya begini, "Matur nuwun ya le qabul hajate." Amin. Jadi sekarang itu sudah jarang orang menerima sedekah, ya jarang, tapi mungkin kalau di Jawa masih ada. Makanya kalau orang menerima sedekah makanan dari orang sudah mungkin ada tujuannya, itu orang sedekahnya kenapa? Satu lillahi ta'ala, tapi pasti ada dong acara yang dia gelar kenapa dia sedekah makanan. Makanya kita doanya, terima kasih matur nuwun qabul hajate ya. Fungsinya adalah supaya Allah mengkabul doa atau harapan dari orang yang bersedekah tadi. Nah, Eyang memberikan clue kita untuk bancai itu anak, suami, istri, satu keluarga khususnya, atau orang tua yang masih sehat atau yang masih hidup. Jadi yang disampaikan pesan Eyang sekarang ini adalah benar-benar sedekah yang disampaikan yang dilakukan oleh keluarga besar. Jadi untuk semua anggota keluargamu, pesan makanan aja di catering ya kan, mungkin ya 20.000, beli 10 atau beli 100, misalnya 2 juta, bagikan ke tetangga ya toh. Terus ini sedekah kami, bikin jenang merah putih, simbol saja, kemudian kita doa sama-sama, ndak perlu manggil ustadz, wes dongo karo dengan kepercayaannya saja, kemudian dibagikan ke tetangga. Menurut yang disampaikan Eyang, Suro tahun ini betul-betul sedang tidak baik-baik saja teman-teman, sehingga penyakit, kemudian bala, ini juga luar biasa lebih banyak daripada Suro di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sekali lagi tidak ada yang tidak baik dari hasil bersedekah menurut saya. Karena sedekah itu bukan soal jumlah, sedekah itu bukan soal kita punya atau tidak, tapi sedekah itu soal kemauan. Di sini pesan yang disampaikan Eyang adalah sekali lagi bersedekah atau bancai awake dhewe, bancai kita atau saudara yang sedarah dengan kita tetapi yang masih hidup. Termasuk kalian yang punya sapi,
kambing, dan juga perkebunan atau benda yang bernyawa termasuk tanaman. Ini salah satu yang disampaikan Eyang. Kenapa seperti itu? Karena ini sebagai tolak balak sakit dari sedekahnya kita. Sedekahnya jenengan tadi semoga menjadi apa? Kalau istilah Eyang itu akan banyak orang badannya panas ya. Badan orang tadi akan panas karena kurangnya sedekah, karena kurang disedekahi, kurang disyukuri. Orang kan sekarang jarang ya, sibuk cari rezeki, sibuk cari uang, cukup bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki, jarang yang menghadiahkan doa buat tubuhnya sendiri, jarang menghadiahkan atau bancai atau ngeresi awake dhewe dengan sedekah buat tubuh kita sendiri. Ini sudah jarang sekali. Orang-orang seperti ini bancai awake dhewe sak keluarga khususnya nggo ngindari tolak balak yang beredar di bulan suro ini. Ini salah satu anjuran Eyang. Lalu spesifikasi sedekahnya seperti apa Mas Tulus? Bisa nggak seperti yang disebutkan tadi, saya sedekahnya minyak sama beras saja? Tidak bisa. Saran Eyang adalah betul-betul makanan yang siap santap. Makanan yang siap santap. Jenengan bikin sendiri, bikin mie kuning sama orek tempe, dikasih telur, dibungkusi nggo daun pisang atau daun jati, kemudian dibagikan ke tetangga. Mbah iki bancaanku sak keluarga ya Mbah, nyuwun donga selamat. Sing trimo, yang terima bilang alhamdulillah matur nuwun nduk kabul hajate. Aku kadang-kadang kangen dengan seperti itu teman-teman. Satu, yang pertama adalah itu adalah tradisi kita sebagai orang Jawa. Kalau kalian masih bilang itu musyrik, kalau kalian masih bilang itu menyalahi aturan agama, di mana salahnya? Kadang-kadang aku piye yo rek, sedih kalau tradisi budaya aku sendiri itu, kita orang Jawa yo, terus ono wong Jawa sing agamane apa, terus di musik-musik no gitu loh, apa jelek-jelekin tradisinya orang Jawa tuh musyrik, tradisinya orang Jawa tuh nggak boleh di agama kita. Kayaknya sedih aja gitu loh. Kalau memang yang mereka musyrik-musyrikan itu ternyata bukan tradisi yang salah menurut saya ya, Bang. Bagi makanan, sedekah lillahi ta'ala, terus kita berbagi berbagi lillahi ta'ala, terus mudah-mudahan sedekah dari pahala kita tadi Allah jadikan tolak balak buat pensuci tubuh kita. Di Islam juga ada kan anjuran sedekah untuk apa? Menjauhkan kita dari bala. Sebenarnya juga sama kok. Cuman kadang aku sedih kalau tradisi-tradisi seperti itu tuh sudah mulai punah sekarang, sudah mulai nggak ada. Kalau dulu kita masih terima, di kampungku masih ada sih. Mbah, mau ngomong ya mbah, iki kan. Tapi orang-orang tua yang jawab seperti itu. Kayak, suan yole, alhamdulillah kabul hajate. Itu orang-orang tua. Kalau anak-anak sekarang, makasih om. Ya sama aja sih sebetulnya kayak, makasih om biar berkah ya, amin. Kalau sebenarnya sama saja, cuman kalau kita lebih Jawa nih atau lebih budoyo itu kan kayaknya lebih bahagia di hati kita ya sebagai orang Jawa. Terus kalau bukan kita yang jaga ini siapa lagi? Ini kadang-kadang satu hal yang apa ya? Ya ini kalau kalian mau selamat lahir batin dunia akhirat yo selamat no asal usulmu, agamamu dengan agamamu, budayamu dengan asal usulmu. Jangan hilang Jawanya orang Jawa gitu loh. Ini hal yang disampaikan Eyang yang bagi saya itu kadang cukup menyedihkan ketika bikin sedekah bumi haram. Gaya among-among haram, di Islam itu nggak ada. Ya Islam itu agama, Jawa itu diri kita. Islam dan Jawa tidak selalu bisa diselaraskan, disamakan atau dibarengin. Tapi kan bisa sama-sama kita lestarikan. Islam sebagai pegangan hidup kita, Jawa itu sebagai jati diri kita. Menurut aku tuh gitu loh, Rek. Jadi satu, yang pertama adalah nguri-nguri tradisi. Makanannya, makanya kalau saya boleh saran, teman-teman ini kalau misalnya dengerin omongannya Mas Tulus ya, terus mau bikin bancaan, kalau bisa makanannya makanan tradisional, makanan daerah kita. Terus lah iso panganane wong Jawa yo karo Jawa ya. Terus bikin jenang merah, jenang putih. Sambil puasa lebih bagus. Kadang-kadang aku jujur ya Rek, sedih kalau kayak ada wayang kulit, ada kuda lumping, ada tradisi-tradisi diharam-haramkan itu. Ketoke piye ngono lho, soalnya ki yo apa ya, salah satu hal gak nyambung mungkin pikiran kalian ketika disambungkan kita menelantarkan budaya, kita menelantarkan tradisi itu bisa micu musibah. Mungkin kalian nggak percaya, tapi yakinlah, lek wong Jawa ilang Jawa nih, weh.
hancur dunia ini, Rek. Bener. Kalau kita melupakan tradisi kita nggak megang kebudayaan kita nggak melestarikan apa yang orang dulu lakukan, wah, kiamatnya cepat. Saestu. Jadi memang ya kalau kalian mau percaya mau tidak, tradisi itu bisa menjauhkan kita dari bala ya. Sedekah bumi segala macam lah. Sekarang kalau wayang kulit, sedekah bumi, among-among, bancaan kalian haram-haramkan, wong carane yo nggak ada dengan makanan-makanan yang haram kok. Nggak ada komponen makanan haram, cuman sedekah makanan dibagikan terus kayak nggak boleh gitu. Aku pernah loh Rek, di Jakarta ini ngerasa apa ngalamin diskriminasi ketika bagi ini makanan apa kayak gini kok macam-macam sesajen-sesajen kayak orang ini, maaf beliau malah menyebutkan suku ini, kamu suku ini ya, kamu ini ya. Padahal saya ini menguri-nguri gitu loh. Saya tuh melestarikan tradisi. Nah, ini salah satu tujuannya yang sebetulnya. Makanannya harus makanan mateng. Kalau bisa makanan daerah. Jadi tidak harus Jawa sebetulnya. Tapi makanannya kalau bisa makanan yang Jawani. Kayak nggih bacem tempe, dikasih lauk apa ya. Syukur-syukur ono kulupe, ono apa? Oreke, ono tempe ini. Ya pokoknya makanan bancaan Jawa lah. Kalian cek aja di Google. Pasti tahu sego bancaan tuh seperti apa menunya. Intinya, pesan di sini adalah satu, kita orang Jawa tidak boleh hilang Jawanya ini juga. Aku agak emosional, Rek. Lek ngomong ke iki karena Eyang itu berkali-kali banget bilang untuk orang Jawa jangan hilang Jawani, orang Jawa jangan hilang Jawani. Harus kamu pegang Jawamu, jangan sampai lepas ya, Le, katanya. Musibah akan dekat dengan kalian kalau Jawanya kalian tuh udah nggak kalian pegang gitu loh. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Rek, saya terlalu melankolis. Allahu Akbar. Makanya saya tuh pengen banget bikin sedekah bumi Nusantara ini kalau bisa bulan Suro ini saya pengen banget saya bikin. Cuman ya gimana kalau Allah nggak menghendaki, saya juga nggak bisa apa-apa. Saya uang juga nggak sebanyak itu untuk ngejalanin itu gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sedihku tuh setelah yang bilang tadi jangan hilang Jawa nih oleh pokoknya makanannya harus makanan Jawa kalau bisa, terus dibagikan ke tetangga kanan kiri, tuker-tukeran gitu. Kalau dulu kita masih nemu takiran itu istilahnya kita sedekah makanan, mau nuzulul Quran, mau suroan ya, mau Idul Fitri, mau puasa, itu kalau orang Jawa tukar-tukar makanan ya sama dengan judulnya membancai diri sendiri toh, Rek. Itu tradisi kita orang Jawa. Jangan dihilangkan ya, Rek. Kalau bisa yuk sama-sama kita lestarikan. Maupun kita kayak saya Jawa lahir di Lampung yuk lek udu awake dhewe sapa meneh sing jaga, Rek, kuwi tradisine awake dhewe. Ya, sama-sama kita jaga. Makanannya harus makanan mateng. Eh Satu, dasarnya harus ikhlas. Intinya makanannya harus ikhlas. Dibagikan ke tetangga. Lalu mungkin teman-teman akan tanya, Mas, kalau saya bikin sendiri di rumah, atau saya pesan, kemudian doanya seperti apa? Doanya sesuai dengan keyakinan saja. Ketika membagikan, pastikan ke orang tersebut kalau kita sedang bancai tubuh kita. Jadi ijab kabulnya itu antara kamu dan yang terima. Le, iki sedekah awakku yo, sedekahku sak keluargaku, ki bancaane aku sak keluargaku. Muga-muga ning wulan Suro iki diparingi katentreman didone saka balak. Istilahnya begitu. Kok saya terima juga sama matur nuwun, amin. Qabul hajate ya, matur nuwun. Kadang-kadang tuh kalau yang paham akan jawab seperti itu. Jadi yang pertama, kenapa kita disuruh bancaan? Bancaan ini adalah sebuah tradisi, bukan hanya Jawa sebetulnya. Saya rasa semua suku juga ada istilah bancaan untuk dirinya sendiri. Kemudian, yang pertama melestarikan, yang kedua adalah untuk bersedekah makanan. Dimana saya pernah mendengar, aku nggak tahu ada hadisnya atau apa, tetapi orang tua aku dulu pernah bilang seperti ini. Kenapa sih, Mak, kok Mama dikit-dikit ngamong-ngamong? Kenapa sih, Mak, kok Mama dikit-dikit aku jatuh dibikin ngamong-ngamong? Mama aku sering bilang, Le, sedekah yang langsung Allah terima pahalanya itu adalah makanan. Jadi sedekah oro tanggamu raketang sego secentong, kalau bahasa mamaku tuh nasi satu centong itu. Jadi ini salah satu filosofinya adalah bersedekah untuk menjauhkan kita dari bala. Harus makanan dan yang bisa dimakan langsung istilahnya. Mau caranya seperti apa silahkan. Menunya nggak Jawa juga nggak apa-apa teman-teman. Serius, ini cuman tadi hanya himbauan kalau bisa yang Jawa. Ini makanan Jawa loh, ono baceme, ono gudeke misalnya. Wah itu malah lebih bagus lagi. Dibagikan ke tetangganya. Lalu
Kalau saya nggak bungkus Mas Tulus, saya undang teman-teman saya aja, tetangga saya datang ke rumah, kita istighosah sama-sama, kita doa sama-sama, zikir sama-sama, malah bagus. Jadi intinya sedekah makanan bancak awake dhewe ini bisa dilakukan dengan cara apa saja. Tadi sedekah bumi, terus kita ngumpulin makanan. Ada sedekah bumi yang ngumpulin makanan dari warga, nanti dibagikan. Itu juga sudah sama dengan bancak awake dhewe. Mau bikin sendiri sedangkan kita tinggal di kota, tidak ada sedekah bumi, tidak ada bancaan-bancaan, kita bikin sendiri di rumah secara manual saja, kita bagikan ke tetangga. Itu juga boleh. Lalu makanannya mau dibikin makanan Arab, kayak nasi kebuli, kayak ayam bakar, ayam goreng, silahkan. Sing penting bancai awake dhewe niate sedekah untuk tubuh kita dan juga keluarga kita yang sedarah dengan kita yang masih sehat. Lalu ketika sudah bancai tadi, nanti sarannya Eyang adalah jangan melupakan leluhur kita yang sudah wafat, tetap istilahnya ditawari di sini bukan berarti menawarkan makanan kita kepada jin atau leluhur kita atau makhluk halus atau siapapun, tapi merupakan adab dari kita kepada leluhur kita. Mbah iki ya butuhnya Arab sedekah yo Mbah yo, nek do arep njajal ngicipo asline kan ya ora mungkin to Mbah dhewe iso nyicil panganane sing kita bikin tadi, kan nggak mungkin. Jadi ini hanya sebagai simbol penghormatan adabmu terhadap leluhurmu. Kemudian boleh dihadiahkan doa, bacakan Yasin sorenya. Kan tadi Mas Tulus bilang kalau sama puasa, kemudian sedekah, terus ditutup dengan baca Yasin, ngirim leluhur, itu lebih bagus lagi. Sekali lagi disclaimer-nya ini hanya sebuah anjuran. Teman-teman boleh ikuti, boleh tidak. Mau silahkan, tidak juga tidak masalah. Saya harap kita sama-sama sebagai orang Jawa khususnya, sama-sama kita bisa menjaga tradisi kita sebagai orang Jawa. Salah satu tradisi kita apa? Bancaan atau bancai awake dhewe. Atau among-among, atau selamatan, atau genduren. Itu salah satu tradisi orang Jawa. Di luar orang Jawa mau ikutan, juga boleh. Fungsinya adalah sedekah menjauhkan kita dari bala. Maaf sekali lagi mungkin video ini nggak penting bagi kalian, tapi mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman yang nonton. Maaf sekali lagi kalau Mas Tulus terlalu melankolis, terlalu emosional, tapi ya pada dasarnya saya sudah sangat kecewa sekali dengan generasi muda sekarang yang sudah sangat jauh sekali dari pakem kita sebagai orang Jawa. Jujur saya merasa sangat sedih ketika melihat ya orang Jawa yang kemudian mengenal keyakinan malah mengkotak-kotakkan asal-usulnya gitu loh. Terus yang agama teko Arab tadi Arab-Araban, agama teko India ke India-Indiaan, agama teko Afrika terus ke Afrika-Afrikaan. Nah, kalau bisa itu ya agamamu dari mana, yaitu agamamu, keyakinanmu. Nah, kamu dari mana? Jangan dibuang ya. Diselaraskan saja, disatu ratakan. Kalau nggak bisa ya kita pilih yang kira-kira pas buat kita. Oh, ini yang nggak boleh di tradisi Islam, berarti kita hindari. Jangan langsung kita mengkotak-kotakan, istilahnya. Terus ngindari ngono-ngono kuwi, terus sok-sokan gitu. Sing aku sing kadang sedih ning ngono kuwi. Tadi ya ki mau ana sing wong sing luwih kepinteran agama terus keminter ki pirang-pirang. Tapi mudah-mudahan ya, sorry saya tidak mengajari, tapi mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan hari ini, nggih. Terima kasih banyak teman-teman. Ada satu video lagi pembahasan soal longsor tambang emas hari ini. Jadi Mas Tulus harus close dulu, syuting satu video lagi. Jadi besok mungkin aku nggak tahu besok akan tayang 2 atau mungkin buat hari Jumatnya, tapi saya akan siapkan 2 hari ini syuting 2 video. Jadi Mas Tulus pamit dulu untuk video yang ini, nanti Mas Tulus syuting lagi buat video berikutnya yaitu soal tambang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau terlalu sedih, terlalu cengeng ya, saya kayak gini apa adanya, gampang terenyuh orangnya. Sekali lagi terima kasih, saya minta maaf kalau terkesan gurih atau keminter, nggak ada. Demi Allah saya tidak berniat menggurui siapapun, tapi di sini kita sama-sama belajar selama tujuannya untuk sama-sama menguri-nguri tradisi atau menjaga tradisi leluhur kita ya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ada salah-salah paham mungkin terkesan saya minter atau gurui sampean, saya nyuwun ngapunten, saya minta maaf ya. Insyaallah ketemu di next video lagi. Jangan lupa terus jadi manfaat buat
buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya masalah, semoga cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga segera lunas. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, pengen angkat derajat keluarganya. Amin ya Allah. Semoga hajat-hajat orang yang sedang nonton video ini segera Engkau kabul ya Allah. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Amin ya Allah. Dan mereka-mereka yang sedang bernazar ketika asetnya terjual akan membantu sedekah Bumi Nusantara, semoga segera Engkau kabul ya Allah. Amin. Teman-teman sedang berintis usaha semoga usahanya lancar, yang jualan semoga laris manis. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada apa ya? Ini Cerondol nih datang ke rumah dengan wajahnya yang agak mengerikan. Pun seperti itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa tayang besok atau Jumat. Nanti Mas Tulus akan atur dulu videonya, tapi saya nggak tahu pastinya akan tayang kapan. Mas Tulus pamit undur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Semoga mimpi indah. Nggak tahu tayang siang apa malam. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.